Assalamualaikum sahabat Sabana TV. Mempertahankan kebersamaan selama 35 tahun bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi katanya hanya sebuah komunitas arisan. Tapi ternyata sahabat Sabana TV, di kota Padang tercinta ini ada sebuah komunitas arisan yang bernama Arigas atau Arisan 13 yang telah berusia 35 tahun. Bagaimana Arigas mampu melewati perjalanan waktu hingga 35 tahun dan masih tetap solid hingga hari ini? Berikut liputan tim Sabana TV untuk Anda. Jadi gini, kalau zaman dulu ya, kalau pergaulan itu memang rasanya tidak ada blok-bloknya, misalnya perguruan tinggi ini temannya perguruan tinggi ini teman. Kalau sekarang kan mungkin karena jumlahnya lebih besar ya, jumlahnya mungkin lebih besar ya. Nah kalau dulu misalnya fakultas pertanian teman dengan fakultas ekonomi, kawan dengan fakultas hukum, jadi tidak terbatas dari satu perguruan tinggi saja, satu jurusan saja yang untuk bergaul. Jadi misalnya kayak dulu menwanya tergabung itu seluruh UNAN misalnya. Jadi artinya ada kedekatan yang antar fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi UNAN misalnya. Itu enggak juga terbatas. Jadi ada idenya setelah kawan-kawan menikah ya, kawan-kawan menikah ada yang sedang kuliah juga menikah. Kemudian ada yang saya sedang kuliah juga menikah. Jadi artinya terus karena memang rasanya enak sekali ya pergaulan waktu itu ya. Kalau seandainya kita sudah menikah, kami berpikir bahwa itu akan terjadi kita harus fokus ke keluarga saja. Sementara kita tetap ingin bergaul bersama. Nah jadi tercetuslah ide bagaimana kalau supaya jangan terputus ya silaturahmi kita ini. Yang biasanya kita kumpul-kumpul. Nah gimana kalau setiap bulan kita adakan namanya arisan. Nah jadi arisannya tapi waktu itu memang arisan ibu-ibu muda. Waktu itu memang awalnya sedikit, ada 8 keluarga. Nah kemudian setelah dilanjutkan ya, ini profesinya berbeda-beda. Ada yang kerjanya di bank, suaminya ada kerja di bank. Tapi yang penting dia tidak satu profesi, tidak satu alumni, tidak sepantaran umur. Ada yang masih kecil, ada yang tapi tetap yang sudah menikah waktu itu. Jadi namanya arisan keluarga. Nah kebetulan agak lama arisan itu namanya 13 keluarga saja. Nah jadi kami simpulkanlah nama arisan itu Arisan 13. Sebenarnya untuk menggabungkan membuat hubungan kekeluargaan yang kental dan solid seperti ini memang tidak mudah, karena ada kendala-kendala atau kerikil-kerikil yang kita konflik sedikit mungkin ada ya, konflik, tetapi pasti ada penengahnya. Nah penengah ini tentu yang tidak pernah konflik sama orang. Nah artinya pasti ada penengahnya, ada yang dituakan, tetapi yang agak lucunya ya tidak ada ketua di sini. Dulu nggak ada ketua, sekarang baru ada ketua. Nah itu yang ada, kita kumpul, kita sama semua. Nah kita menanggalkan masing-masing profesi yang ada dalam diri kita, kemudian kita kumpul ya. Jadi artinya kalau saya lihat Arigas ini sangat bersahaja. Arisannya nggak berapa, arisannya dulu sampai sekarang ini makanya malu kalau kita bilang hanya 200.000 per bulan. Tetapi ketika ada event-event memang menyumbang. Ya siapa yang lebih ekonomi, status sosial ekonomi lebih bagus mungkin bisa nyumbangnya lebih banyak. Arigas kami tidak ada yang membicarakan politik. Membicarakan politik boleh, tetapi mereka tuh sama-sama menyadari. Jadi di dalam grup Arigas ini ada berapa ya? 4 mungkin partai politik yang ada di dalamnya. Ada yang ketua partai di dalamnya. Ada ketua partai, ada yang bendara partai, ada yang jadi anggota DPR di legislatif itu ada berapa orang di dalam ini, tapi masing-masing dengan partai yang berbeda.
Nah, tetapi mereka saling rangkul-rangkulan ketika kita ketemu. Ya, konflik ada. Waktu itu masih muda-muda ya. Nah, konflik ini kalau menurut saya tidak prinsip. Mungkin hanya ada kata-kata yang terlanjur saja. Kemudian ketika dikonfirmasi, tapi cepat dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Nah, itu nanti ada yang memediasi. Bukan langsung dia konflik. Jadi tidak ada head to head ya istilahnya ya. Yang langsung mereka itu berbicara ngomong nggak ada. Tetapi ketika dia konflik, ada yang dituakan di sana, dia bertanya, kenapa ya seperti itu? Nah, nanti yang dituakan itu memfasilitasi, oh ini ternyata salah miskomunikasi. Jadi yang hebat konfliknya nggak ada tuh. Nah, jadi walaupun mungkin kalau orang mendengar ya, orang lain mendengar kalau kami lagi ngumpul, orang lain mendengar, oh nggak bisa gitu. Jadi adu argumentasi itu biasa, berbeda pendapat. Tapi saat itu juga tidak ada yang kecil hati. Saat itu juga pasti berubah, yuk kita pergi lagi langsung berangkulan. Itu sudah tradisi kami. Arisannya itu 500.000 saja tidak sampai, kan seperti itu. Jangankan 1.500.000-nya nggak sampai. Jadi tetapi kami lebih mengutamakan hubungan silaturahmi, karena silaturahmi itu adalah salah satu jalan untuk masuk surga. Jadi artinya silaturahmi ini baik di dunia, tidak hanya di dunia, tapi bermanfaat juga akhirat juga. Karena orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surga, kan seperti itu. Sebenarnya itu sudah selalu kami pesankan kepada anak-anak ya, Arigas Junior ya, yang sudah menjadi orang tua juga sekarang. Nah, mereka itu ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu anjuran dari agama juga kan. Apa yang disenangin oleh orang tua itu setelah orang tuanya nggak ada nanti, itu harus dilanjutkannya apa kesenangan dari orang tua. Ya harapannya begini, karena tetaplah jaga silaturahmi ya. Silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Itu bisa meningkatkan imun, ya, menambah wawasan, menjaga kesehatan, ya. Karena kita selalu berusaha bertoleransi sama teman, berusaha untuk memahami teman, walaupun kita berbeda latar belakang, ya. Jadi artinya kita berusaha untuk meningkatkan dapat memaklumi ya siapa bagaimanapun karakternya ya, siapapun orangnya itu bisa menerima kondisi yang ada seperti itu. Jadi Arigas ini terdiri dari ada 13 keluarga dengan latar belakang dan profesi yang sangat berbeda. Dan ini sebenarnya yang sangat unik dari Arigas ini atau arisan keluarga ini, dengan latar belakang yang beragam, dengan status sosial yang beda-beda, dapat bersatu dan berkumpul dalam suatu perkumpulan yang sosial. Dan pada saat kita berkumpul, bertemu, bisa dari masing-masing keluarga ini yang diawali dengan 13 keluarga meninggalkan status mereka, profesi masing-masing mereka. Jadi yang bersatu di situ adalah hati sebenarnya. Makanya Arigas ini yang telah berusia 35 tahun bisa bertahan sampai saat ini. Dan kami rasa kumpulan Arigas ini mungkin sangat sulit mencarinya di Kota Padang yang bisa bertahan 35 tahun ini. Dan itu yang menjadi modal utama kami bersatu. Dan juga ada suatu keunggulan, keunikan dari Arigas ini. Dalam pertemuan, dalam kita berkumpul ini tidak hanya melibatkan suami istri, tapi juga melibatkan mulai dari anak, mulai dari cucu yang harus dibawa. Jadi disitulah
terasa suatu silaturahmi, kesatuan batiniah di antara kami sebenarnya. Dari 13 keluarga awal itu mungkin ada hanya 3 atau 4 yang mempunyai latar belakang sekolah kali. Dan juga mungkin hanya latar belakang kita bermainan saja sebenarnya. Yang dekat ini mungkin yang satu si A mengajak juga temannya, yang si B mengajak teman. Berkumpullah 13 keluarga tadi, dan itu diawali dari keluarga yang masih dari keluarga kecil lah. Mungkin ada yang baru juga melaksanakan pernikahan, pesta perkawinan. Nah, yang lain mungkin ada yang sudah nikah dan pesta perkawinan. Nah, yang diajak orang yang baru melaksanakan pernikahan itulah diajak, bergabunglah di awal 3 keluarga, dan sekarang sudah menjadi 25 keluarga. Nah, sudah hampir 90 jumlah suami istri, anak dan cucu, tambah menantu. Jadi kita memang melibatkan semua keterkaitan, mengaitkan tidak hanya arisan seperti arisan biasa lah, yang hanya hadir ibu-ibu saja atau suami istri. Ini enggak, ngajak anak, mantu, cucu. Jadi sepertinya keluarga besar jadinya, seperti kita saudara kandung lah jadinya. Ini yang bisa bertahan Arigas itu sampai 36 tahun. Saya rasa ini untuk di Kota Padang, mungkin ini arisan ini salah satu-satunya bisa bertahan 35 tahun. Di Indonesia juga. Iya. Yang ada. Karena menghilangkan embel-embel itu kan. Sempat di Google kan, Ya, status kita pas kita ketemu, kita hilangkan itu. Apalagi sebenarnya kalau latar belakang hebat-hebat, itu boleh dikatakan ada sebagian besar adalah pengusaha ternama di Kota Padang, dan juga ada beberapa orang penjabat eselon 2 yang gabung di sini sebenarnya. Ada, tidak pernah kami dengar bertengkar, ribut, saling tak tegur, tidak pernah. Jadi memang hal yang perlu juga mungkin diangkat juga, bahasa Arigas ini komunitas yang dikatakan yang solid lah, dan memulainya itu dari dasarnya hati kali itu. Ikut dari awal, misalnya anak-anak ikut, yang kita tahu dari kecil kita udah dibawa ke komunitas Arigas ini. Terus kalau yang Yana lihat foto-foto masa kecil ya, foto-foto Arigas ngumpul gitu ya, itu semuanya kayaknya emang anak-anaknya selalu dibawa. Terus akhirnya yang anak-anak yang mungkin tadinya nggak kenal, kan kita bukan satu sekolah, jadinya malah deket. Bahkan kita sampai sekarang tuh bener-bener masih yang, ya pokoknya masih deket lah. Ada yang seangkatan Yana apalagi kan yang bareng gitu. Kayak gitu. Pokoknya ini arisan yang paling unik pokoknya ya. Jadi yang namanya anak, orang tua, anak itu bisa gabung, bisa di dalam satu tempat, terus kita bisa sama-sama acara gitu. Dan kayaknya nggak pernah ada ya Om. Biasa kan kalau arisan tuh ibu-ibu atau bapak-bapak aja. Ini tuh benar-benar kayak semuanya ikut. Dan bapak-bapaknya mungkin yang tadi yang nggak kenal, ibu-ibu yang nggak kenal, anak-anak juga nggak kenal, jadi malah main bareng gitu loh. Anak-anaknya pernah ada kelas? Kalau seingatnya sih nggak pernah, nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau yang Yana sendiri ngerasain, kayak nggak ada sih Om. Nggak ada sih. Alhamdulillah ya, insya Allah nggak ada. Nah sekarang kan Yana yang generasi kedua, pengennya nanti akan dilanjutkan
pengen banget. Jadi sebenarnya kita tuh kemarin ibu-ibu bilang bikin grup dong anak-anak juga, karena kan khusus anak-anak. Akhirnya kita bikin grup yang emang grup WA-nya itu anak-anak Arigas, cuman emang belum aktif banget karena kan masih aktifnya di grup ibu-ibu ya. Di situ anak-anaknya juga gabung gitu. Cuman insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa lanjut generasi 2, 3, 4 seterusnya gitu lah. Jadi intinya silaturahmi ya Om, insya Allah berkah. Terus katanya juga memperpanjang usia mudah-mudahan. Jadi ya walaupun Yana juga udah di Jakarta nih sekarang di Jakarta, tapi masih tetap seru ngeliat Arigas ngumpul, ngeliat acara. Jadi ya berdoanya sih mudah-mudahan emang kita solid terus dari mulai anak-anak. Nanti anak-anak Yana juga nih, anak-anak Yana, anak-anak yang angkatan generasi ketiga juga deket, bisa kenal satu sama lain kan. Jadi keluarganya lebih besar kan, gitu. Gitu sih. Makasih Om. Insya Allah Arigas jaya terus, semuanya sehat, bahagia, kompak terus.